Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Dari Kak Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah tafadhol Kak. Ya, jazakumullahu khair atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Anjarwulan dari Lubuk Linggau. Alhamdulillah, saya sudah dikaruniai anak 3. Nah, untuk anak yang pertama ini, jadi saya pikir saya sangat salah dalam mendidik anak pertama saya, seperti itu. Jadi karakter anak yang pertama saya itu sekarang ini tipe-tipe anak yang setengah anak keras kepala seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya kita menterapi karakter anak-anak yang maksudnya itu menerapkannya sudah lewat dari umurnya, maksudnya di atas 7 tahun, seperti itu. Kebetulan anak saya sekarang ini usianya 10 tahun. Jadi saya niatnya ingin memperbaiki apa yang sudah saya lewatkan, seperti itu, dan ingin memperbaiki karakter-karakter yang sekarang ini yang kurang bagus. Itu saja pertanyaan dari saya. Jazakumullahu khair. Insyaallah. Iya, tafadhol Ustazah. Baik, Masya Allah. Ibu yang saya cintai karena Allah, subhanallah, ya kita itu tetap bersyukur ya kepada Allah Azza wa Jal yang telah mengaruniakan kepada kita petunjuk ya, untuk bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya, dan kasus ini bukan hanya ibu yang merasakan, saya banyak berjumpa dengan orang tua yang mengeluhkan nasib anak-anaknya ketika sudah dewasa, ya kenapa kok anaknya begini sifatnya, kenapa begitu. Dan ketika saya tanya, ya sebagian orang tua itu dulu waktu anaknya masih kecil kemana Bu? Terus di antara mereka ada yang mengatakan, oh Ustazah, saya dulu waktu anak saya masih kecil saya sibuk bekerja, saya belum menemani buah hati saya secara baik gitu ya, saya masih menghabiskan waktu banyak di luar, ya Masya Allah, banyaklah alasannya ya. Suami saya pun belum memberikan teladan yang baik, ya Masya Allah. Apapun itu alasannya, yang jelas ya kita bersyukur dulu kepada Allah. Alhamdulillah ya Rabb, ya kita sekarang sudah menjadi orang yang lebih baik daripada kita yang dulu ya. Baik, nah setelah kita bersyukur nih, kemudian kalau yang orang tua terlambat dalam mendidik anak-anak, ya baru tahu ilmunya, oh ternyata begini toh ilmunya dalam Islam. Yang kedua ini adalah meminta ampun dulu kepada Allah. Ini nanti insya Allah akan lebih mudah ya dalam menemani buah hati. Meminta ampun dulu kepada Allah, bertaubat dulu kepada Allah. Wahai Rabbku, hamba memohon ampun kepadamu ya. Baik itu ibu maupun ayah sama ya. Ya Allah, kami ternyata telah menelantarkan anak-anak. Ya, ini adalah amanah dari Engkau. Tapi kami waktu itu belum mau belajar tentang bagaimana mendidik yang Engkau inginkan. Wahai Rabbku, ampunilah kami. Ya, subhanallah, subhanallah. Dan yang ketiga, teman-teman, setelah kita meminta ampun kepada Allah, ya, maka yang ketiga adalah meminta maaf kepada anak. Meminta maaf kepada anak-anak itu nggak menurunkan gengsi kita kok, teman-teman. Nggak menurunkan wibawa kita di depan anak-anak gitu ya. Nggak. Kita minta maaf ke anak-anak. Ya. Nak, ayah, ibu, ayah, bunda minta maaf ya. Kalau dulu waktu mendidikmu tuh kami belum punya ilmunya. Gitu ya. Sekarang alhamdulillah Allah sudah memberikan ilmu itu kepada bunda. Mohon dimaafkan ya nak, gitu ya. Insya Allah ayah bunda akan berusaha menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Ya, Masya Allah. Wah itu Masya Allah teman-teman, kalau itu ya bisa terrealisasi dari semua orang tua yang dulu pernah merasakan salah dalam mendidik, meminta maaf dari hati yang terdalam. Wah Masya Allah. Saya yakinnya Allah akan berikan perubahan pada diri anak-anak. Masalahnya banyak orang tua itu yang kurang menyadari akan salahnya dalam mengasuh anak-anak di masa lalu. Banyak orang tua itu yang tidak mau minta maaf ke anak. Ya, subhanallah, subhanallah. Nah, setelah kita tadi minta maaf, ya teman-teman, apa sih yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan, kita diskusi sama anak-anak.
diskusi. Karena sudah 10 tahun tuh insya Allah sudah bisa diajak diskusi. Nah, menurut kakak, apa yang bisa dilakukan ya kak oleh bunda agar kita itu bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik gitu. Dan mohon maaf tadi anaknya laki-laki atau perempuan ya kak Ririn ya? Tidak disebutkan Ustazah. Boleh tanya tuh. Yang tadi 10 tahun itu anaknya laki-laki atau perempuan? Ibu laki-laki atau perempuan ya bu? Perempuan Ustazah. Oh baik, perempuan ya. Baik, sifat keras kepala itu sebenarnya bukan langsung kita artikan sesuatu yang jelek bagi anak-anak. Tidak. Tapi kadang, masya Allah, anak-anak yang mereka memiliki pendirian yang teguh. Ya, jadi saya lebih suka memilih kata anak-anak yang memiliki pendirian yang teguh ya daripada yang saya sebut keras kepala. Ya. Itu biasanya ya teman-teman, Allah amanahkan kepada mereka untuk bisa menjadi ketua gitu loh, masya Allah. Terutama kalau memang anaknya laki-laki, wah itu harus diapresiasi tuh. Punya pendirian yang teguh itu bagus banget gitu ya. Nah ini jadi mindset kita harus dirubah lagi. Jadi anak-anak yang memiliki pendirian teguh itu juga bagus gitu ya. Dan biasanya anak-anak yang memiliki pendirian yang teguh, dia punya prinsip. Ya, berarti kalau anaknya ibu yang perempuan, berarti dia tuh punya prinsip. Ya, punya prinsip yang sangat bagus. Dan ini nggak semuanya anak-anak diberikan karakter yang demikian. Ya, dan bagi kita teman-teman, ya subhanallah, boleh menulis kelebihan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Ya, apa kelebihan yang dimiliki oleh anak-anak kita ditulis. Termasuk di dalamnya adalah berpendirian teguh. Itu tuh juga bagus banget itu. Jadi punya karakter, pendiriannya teguh, itu juga bagian dari kelebihan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Ya, karena biasanya masya Allah orang-orang atau anak-anak yang memiliki pendirian teguh, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Ya, masya Allah. Dan kita cari yang baiknya aja dulu. Ya. Biasanya anak-anak yang memiliki pendirian teguh itu biasanya nanti ke depannya tuh dia perfect gitu ya, masya Allah. Dan itu saya dapati pada salah satu anak saya, ya masya Allah. Dan ketika kita tahu bahwa anak kita nih punya sifat berpendirian teguh gitu ya, masya Allah, kita arahkan ke yang lebih baik, hal-hal yang positif ya. Jadi kita justru bukan kita tidak bersyukur, tapi kita bersyukur, alhamdulillah. Nah, kita belajar lagi ya, bahwa tidak semua anak yang keras kepala, anak yang memiliki pendirian yang teguh itu buruk, tidak ya. Baik, wallahu taala a'lam. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.